Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu memulaikan semua renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami bangun pagi ini, kami menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hope, pengharapan. Saya akan baca satu ayat, saudara, sebelum kita akan terus maju di dalam pengharapan ini. Ayat itu diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23 saya bacakan, saudara. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, saudara, saya bacakan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, saya akan hari ini saya akan bicara tentang hope, pengharapan ini dari dua sisi, saudara. Yang pertama adalah hope in the world, ya saudara. Pengharapan di dalam dunia ini. Nah, saudara, pengharapan di dalam dunia ini didasari dengan keadaan sekeliling kita, dengan ataupun juga dengan janji seseorang. Ketika seorang atasan dia berjanji kepada karyawannya, kalau perusahaan baik dan lain sebagainya, akhir tahun akan ada bonus, gitu, saudara. Jadi karyawan akan berpengharapan akhir tahun akan ada sesuatu, saudara. Itu adalah pengharapan dari janji seseorang ataupun dari keadaan sekeliling, saudara. Ketika keadaan cukup baik pada hari ini, kemudian pada tahun-tahun ini kelihatannya perekonomian membaik, gitu ya, saudara. Kemudian orang ini berharap begini, kami berharap pada tahun depan perusahaan saya akan lebih baik lagi. Seperti itu, saudara. Jadi pengharapan di dalam dunia ini berfokus pada keadaan dan janji seseorang. Janji ini baik, saudara, janji ini baik. Yang berikutnya, saudara, saya akan katakan seperti ini. Kata pengharapan seseorang itu tergantung dari bagaimana kemampuan orang itu, bagaimana insting orang itu. Ya, seringkali begitu, saudara. Instingnya bagus nih, oleh sebab itu kita bisa melakukan pengharapan untuk sesuatu hal, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini pengharapan dunia, saudara, ya. Kemudian hasilnya nggak bisa dipastikan, saudara. Ada yang mengatakan I hope so, katanya. Saya berharap itu terjadi. Kemudian ada yang mengatakan mudah-mudahan. Bahasa lainnya insya Allah, gitu. Insya Allah ini bisa jadi. Jadi pengharapan di dalam dunia ini tergantung dari situasi, saudara. Kalau situasinya membaik mungkin jadi. Ya, saudara. Ada lagi pengharapan yang satu lagi, yaitu hope in Bible, saudara. Nah, ini yang ingin kita lebih lagi dalam di sini, saudara. Pengharapan di dalam Alkitab adalah pengharapan akan janji firman Allah. Ini penting supaya kita tahu. Kita berharap dari janji Tuhan, saudara. Kita berharap karena Tuhan sudah berjanji di dalamnya. Berikutnya, saudara, dasar pengharapannya adalah iman. Percaya kita kepada Tuhan itu dengan itulah kita kemudian masuk dalam pengharapan kita, saudara. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai iman kepada Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu kita tahu bahwa pengharapan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Berikutnya, saudara, pengharapan itu tidak tergantung dari keadaan kita. Ada banyak orang berpikir bahwa sesuatu terjadi karena lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mendasarkan itu dari iman,
nggak nggak tergantung dari keadaan kita. Keadaan yang seperti apapun nggak jadi masalah. Saudara, Roma 4 ayat 18 ini bicara soal Abraham. Meski tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap memegang janji Tuhan karena dia punya iman tentang pengharapannya kepada Tuhan. Dan hasilnya, saudara, pasti. Hasilnya pasti, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan, dan hasilnya pasti terbukti, saudara. Hasilnya pasti terbukti waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, sekali lagi saya ingin katakan ini, saudara. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan itu. Pengharapan itu harus kita pegang teguh. Sebab Ia yang menjanjikannya, Ia yang berfirman dan menjanjikannya itu setia. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang terikat oleh janjinya. Bahasa lain, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan janjinya dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya terikat, tapi dia mengikatkan janji-janjinya dalam kehidupannya. Dan dia nggak setia untuk janji-janjinya ini, saudara. Kita sangat bersyukur buat ini semua. Saudara, ada satu kesaksian yang saya ingat banget, bukan terjadi pada kehidupan saya, tapi ini terjadi pada masa krisis ekonomi waktu itu. Tahun 98. Saya ceritakan singkat saja. Ada seorang pendoa, suatu ketika ada satu temannya datang mau jual tanah, saudara. Dia mau jual tanah karena dia butuh uang, dia mau jual tanah. Si ibu pendoa ini dia bilang gini, saya masuk dulu ya ke kamar, saya mau berdoa dulu. Nah, waktu dia berdoa, Tuhan bilang gini sama dia, beli tanah itu karena aku akan memberkati kamu. Nah, karena dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia tahu ini adalah Tuhan yang bicara. Akhirnya dia kembali dan kemudian terjadilah transaksi jual beli itu, saudara. Udah. Nah, semuanya jadi selesai, saudara. Nah, suatu ketika dia pergi ke tempat itu untuk melihat tanah yang dia beli. Dia kaget, saudara, karena dia lihat tanah itu nggak keurus, dan kemudian tanah itu memang luas, tetapi tumbuh bambu-bambu yang gede-gede semua sampai orang nggak bisa jalan lagi ke dalamnya. Dia bilang, wow, kenapa bisa begini? Dia bilang, seperti ini. Tapi Tuhan yang suruh untuk beli ini, katanya. Rupanya pemilik lama sudah puluhan tahun tidak mengurus tanah ini. Nah, akhirnya ada sedikit kecewa dan lain sebagainya, saudara. Sebulan, ini krisis moneter terus berjalan, saudara. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Nah, suatu ketika, saudara, si ibu pendoa ini dia makan di sebuah restoran. Di depannya ada sekelompok orang-orang yang sedang berbicara. Karena dia bicaranya keras, kemudian ibu ini mendengar, saudara. Yang dia dengar adalah mereka sedang mencari bambu-bambu berkualitas untuk diekspor, saudara. Jadi mereka pengusaha sesungguhnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu ini kemudian mendatangi orang itu, mereka kumpulan itu, dan mereka kemudian ibu ini bilang, saya punya bambu, kalau mau saya kasih, katanya gitu. Bambu ini cukup besar-besar. Akhirnya mereka pergi ke sana, saudara. Waktu ke sana, pengusaha-pengusaha ini bilang, ini yang kami cari. Dan akhirnya, singkat cerita, bambu-bambu itu dibayar 500 juta, saudara. 500 juta, dan ibu ini kaget. Dia bilang, kalau mau dikasih. Bukan hanya itu, kata pengusaha, saya akan rapihin semuanya, dan kemudian kami akan bayar 500 juta. Saudara, pengharapan ibu ini kepada Tuhan nggak tergoncangkan oleh apapun. Dia tetap percaya bahwa Tuhan punya janji buat kehidupannya. Akhirnya 2 minggu kemudian dia lihat tanahnya udah rata, dan kemudian tanah itu menjadi tanah yang mahal, saudara. Ini ilustrasinya, ini ceritanya. Oleh sebab itu, kalau saudara punya apapun sekarang, permohonan apapun kepada Tuhan, sedang saudara berharap kepada janji Tuhan, pegang teguh janji Tuhan ini, pegang teguh firman Tuhan. Dia tahu bagaimana dia harus menyelesaikan janji itu. Tuhan terikat dengan janjinya sendiri. Tuhan mengikatkan dirinya dengan janjinya. Itu yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat renungan firman Allah yang kami dengar, bahwa ketika kami memegang janji daripada firman Tuhan, kami teguh memegang janji firman Tuhan dalam pengharapan kami, Tuhan pasti lakukan itu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang menjadi pagi berkat buat kami. Apapun yang sedang menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan, kalau mereka sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan nyatakan semuanya supaya mereka boleh melihat
kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan mereka semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam naungan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan dalam hidup kami, Tuhan. Puji Engkau, Tuhan. Haleluya. Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam naungan-Mu. Cara-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.